Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini kita udah siaran di Kutoarjo lagi, udah balik dari perjalanan ke Sumatera. Dan perjalanan kemarin memang memberi gambaran besar ke saya. Waduh, memang luas sekali ya. Dan saya melihat beberapa teman di Sumatera, dan saya yakin juga ada di tempat-tempat lain yang masih mungkin agak kesulitan menggunakan etiketing, lalu sistem komputerisasi pada agen-agennya. Jadi saya di sini mau berbagi karena memang saat ini oleh Kementerian Perhubungan juga kita diharapkan sudah pakai e-ticketing, punya sistem komputer, kemudian sudah tersambung ke Dipas, dan beberapa sudah diharuskan menggunakan GPS ya. Jadi kali ini saya akan sharing mengenai sistem komputer di perusahaan kami. Jadi di Sumber Alam ini kita sudah mulai tahun 2010 sudah menggunakan sistem komputer tapi masih internal ya. Dan saat itu memang sangat sulit, kebanyakan personel kami yang sudah cukup senior males buka laptop aja, aduh ini gimana ya kan. Dan waktu itu kita pakai mau bikin dari nol dengan vendor luar. Jadi kesulitannya apa? Vendornya kan nggak in-house. Dia dari Jogja, terus cerita-cerita sama saya, dibikin, lalu ditaruhlah itu program di sini. Kalau ada yang hang atau macet, maka orang kami nggak mau megang lagi. Nanti kalau saya tanya, sudah sampai mana? Itu hang pak, lu kok nggak bilang? Ya soalnya memang hang. Lalu saya kontak ke vendornya, nanti beberapa hari baru dia bisa, kalau pas kunjungan baru datang tanya, masalahnya apa. Begitu terus sampai akhirnya 1 tahun saya putuskan untuk hire orang IT untuk nunggoni orang make sistem itu. Dan akhirnya 2011 2010-11 itu 2011-an lah itu bisa tercapai. Ya, itu masih pakai yang lama banget. Kemudian saat orangnya keluar, ya terpaksa nggak punya orang IT, kita ya akhirnya mandek lagi programnya. Sampai akhirnya udah saya waktu itu kalau nggak salah saya pokoknya sempat 3 kali ganti program. Itu yang dari Jogja, ya hampir Jogja semua lah. Sampai yang terakhir ini sempat orangnya bilang, oh pak kami berpengalaman bikin sistem untuk gedung bioskop. Jadi dianggap bis itu kayak gedung bioskop, hall-hallnya itu, lalu itu kan isinya ya banyak, ya toh, ya bisa lah. Tapi saat implementasi apa yang terjadi? Kalau gedung bioskop itu kan nggak kemana-mana, gerbangnya ditutup selesai. Kalau agen bis itu agen yang di Jogja sudah selesai jualan, agen yang di Kutoarjo masih harus bisa jualan sembari bisnya datang sini. Ya kan, nanti di Kutoarjo sudah ditutup, agen Kebumen masih harus bisa jualan gitu loh. Artinya ini sangat kompleks. Ya, dan ini yang yang mungkin tidak disadari oleh pembuat software karena mereka basicnya dari IT, bukan dari base. Nah, jadi akhirnya saya ketemu vendor yang bisa bikin sesuai seperti yang kami biasa lakukan, supaya peralihannya nggak sulit. Jadi ditanya cara kerjanya gimana, form-formnya dilihat seperti apa, lalu tampilan komputernya ini dibuat seperti ya form kertas yang selama ini dipakai, sehingga resistensi dari agen maupun dari personel yang mengoperasikan sedikit. Mereka bisa, oh ini terbiasa, oh biasa pak, biasanya cuma ditulis, ini sekarang diketik ya. Dan transformasi itu berlangsung mungkin 2-3 tahun di perusahaan kami, sehingga saat itu orang-orang wah kalahnya sama PLN sama IndiHome. Dulu kan nggak mau pegang komputer, sekarang pegang komputer terus. Kalau listrik mati sama internetnya mati, komplain, nggak bisa kerja katanya. Wah, udah mulai manja, ya. Jadi ini yang saya mau share ke teman-teman dimanapun Anda pengusaha angkutan apapun. Ini bisa digunakan untuk kapal,
Ya kereta api KAI sudah punya. Kalau Anda punya pesawat ya bisa. Pokoknya semua angkutan lah, ya. Dan termasuk gedung bioskop ya bisa. Jadi kalau Anda butuh sistem tiketing ini bisa. Fitur-fiturnya seperti apa? Nah, kita langsung lihat aja di sini ya. Kita akan demokan. Ini contoh pakai demonya. Jadi ini sekarang pakai demo di sini, ya. Login, ya kan? Ini contoh loginnya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan orang mau beli kelasnya semua ya, dari mana ini Terminal Mangkang atau katakanlah Mangkang mau ke Cikampek atau mau ke Pulau Gebang, tanggalnya hari ini. Nah, kita bisa klik di sini ada 2 unit bis, ekonomi, AC, ya kan? Nah, ini bisa langsung diklik. Kita coba katakanlah ini nomor hot seat nih, nomor 1 2. Nah, terus diklik AG-nya mana. Nah, AG-nya bisa dari mana aja, lalu pesan, ya kan? Kalau dia member ya minta nomor handphonenya. Kalau misalkan enggak, ya kita isi. Misalkan namanya Budi, ya kan? Nomor HP-nya 081 sekian 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 sekian, misalkan. Ya kan? Pesan 2 orang, klik. Nah, ini langsung bisa keluar, ya kan? Ini bisa kalau misalkan dibayar lunas ya Anda bisa langsung cetak tanda pesannya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini, totalnya sekian, ini sudah dibayar atau belum, ya. Tapi kalau misalkan orangnya mau titip duit dulu, bisa. Ini jumlah yang dibayar berapa? Masih titip uang 100.000. Oke, nah ini nanti pas tanda pesan cetet. Nah, keluar nih. Sudah 2 orang, sudah dibayar 100.000, ya. Jadi nanti tinggal kurang nagih 170. Ini untuk contoh. Ini dari sisi agen. Sehingga Anda kalau punya agen, Anda punya beberapa agen atau Anda tidak jaga langsung di loket, ini bisa untuk kontrol. Jadi ini gunanya tidak untuk pengusaha bisnya aja, untuk pengusaha agen juga berguna. Itu. Ya, ini contohnya. Kemudian kembali ke titik awal ini, untuk ownernya Anda bisa ngelihat reportnya. Nah, ini katakanlah besok ada lagi mau pesen tiket untuk tanggal 5, ya toh, dari Pekalongan ke Cikampek, ya kan. Nah, ada rombongan 4 orang mau yang malam, pesan, ya kan. Nah, udah. Ini untuk ownernya gampang. Kalau misalkan mau ngecek, bisa dilihat transaksi hariannya. Oh, hari ini ada berapa orang sih? Ini tanggal 2 kan. Dilihat. Oh, ada 4 orang dan nilai uangnya sekian. Ini ada catatannya semua. Ini ada diskon, ada komisi. Ini demonya ya. Lalu kita mau lihat kalau satu periode itu ada berapa sih? Nah, katakanlah ini dari tanggal 1 April sampai tanggal 7 ada berapa orang yang udah pesen. Nah, ini akan kelihatan. Oh, tanggal 2 ada 4 orang, tanggal 5 ada 4 orang. Jadi dengan ini kita bisa memprediksi keramaian itu ada pada tanggal berapa. Grafiknya sudah terbentuk. Biasanya seperti itu, ya. Kemudian apalagi report yang bisa didapat? Rute. Nah, rutenya yang laris itu mana sih? Ini ada di sini. Kemudian ada juga agennya yang jago itu mana? Agen-agen, titik-titik agen. Jadi ini ada, Anda bisa melihat statistiknya di sini. Kelasnya yang ramai itu apa? Ya. Sehingga ini berguna untuk melihat data pelanggan kita. Nah, ini fitur yang kami gunakan. Tentunya dari vendor ini Anda bisa ngutak-ngatik, misalkan minta ditambahkan apa, grafik
data yang Anda butuhkan itu bisa. Dan ini bisa diekspor ke laporan keuangan, sehingga memudahkan Anda untuk baca peningkatan omset, penurunan, atau data-data apa yang Anda butuhkan, ya. Oke, ini sekarang kita logout dulu. Bentar. Oke, nah fiturnya ini bisa macam-macam. Anda bisa pakai sistem komisi, deposit, ya kan, sehingga itu nanti bisa jelas dan clear. Ini pegang cash-nya berapa, agennya yang sudah di store berapa, itu bisa. Lalu keunggulannya apa pakai sistem ini? Kenapa sih kok nggak pakai OTA? Kemarin saya juga dapat pertanyaan dari salah satu PO. Oh, kok repot-repot pakai ini? Kenapa kok nggak pakai? Kan ada beberapa OTA yang menyediakan sistem untuk digunakan PO. Saya bilang, kalau pakai satu OTA, biasanya OTA yang lain, OTA itu online travel agent ya. Jadi misalkan ya kita nyebut merek nggak enak, OTA A, kita pakai sistemnya A. Nanti ada online yang lain datang, B misalkan, B suruh nyambung ke sistemnya A, kadang-kadang nggak mau, karena ada keterbatasan ya sistem kerahasiaan sistem lah. Jadi yang ditakutkan kalau sistemnya si B ini nyambung nyolok ke sistemnya A, orang IT-nya B ini akan tahu, oh si A itu pakainya modelnya seperti ini, oh tampilannya seperti ini, lah itu nggak boleh, ya kan? Tapi kalau kita pakai pihak lain yang netral, itu boleh. Seperti itu. Kenapa kok kita pakai vendor lain? Kemudian dengan vendor ini kami Sumber Alam sudah mencapai istilah yang keren itu sekarang industri 4.0. Artinya apa? Itu mesin ngomong ke mesin. Tiketing kita, sistem kita ngomong ke sistemnya ya OTA atau ke Dipas, programnya pemerintah, atau ke manapun di mana ini dicolokkan, ya. Sehingga kita enggak usah repot. Kalau yang di beberapa vendor yang saya tahu itu ada yang sistemnya jatah. Oke, ini dimasukin ke situ jatah ya. Yang penting orangnya bisa pesan dulu, tapi tidak bisa langsung dapat nomor bangku. Nomor bangkunya nanti pas hari H. Nah, itu Anda tahu sistemnya tidak online. Kalau kami, Anda bisa langsung milih tempat duduk, itu sistemnya online, ya. Kemudian apalagi ya? Keunggulannya API itu bisa ke berbagai market, lalu ke regulator juga nyambung, dan yang jelas menggunakan vendor yang kita istilahnya terpisah dengan OTA, itu keamanan data. Jadi datanya itu miliknya Anda. Kalau misalkan Anda pakai engine-nya OTA, saat Anda mau tarik data, itu Anda masih harus minta reportnya ke pemilik data itu, ya. Kemudian keunggulan lain itu Anda bisa mengembangkan sendiri, tentunya minta ke vendornya. Ini saya minta ditambahin, kayak punya saya selama pandemi ini kita bisa menambahkan sistem paket. Oh, saya mau terima paket, oke. Mau nyambung ke GPS itu bisa. Jadi nanti kita bisa lihat bis AA sekian itu berapa lama lagi baru akan tiba di agen. Itu kita bisa, kami dalam perjalanan ke sana, ya. Nah, keunggulan vendor yang satu ini apa? Ini sistemnya berdasarkan web based. Artinya Anda punya jaringan internet sudah cukup. Tinggal pakai handphone bisa, pakai laptop bisa, Anda cuma butuh portable printer, ya kan? Dan sekarang ini juga terjadi di Sumber Alam, kami sudah tidak perlu pakai tanda pesan yang di print biasa, bisa. Orangnya kan kadang, wah tidak mantap, tidak habis beli kok tidak megang apa-apa. Tapi buat para milenial, biasanya mereka, oke, kode bookingnya aja dikirim WA. Oke, dikirim WA, nanti ke agen tinggal tunjukin, ini kode bookingnya, agen tinggal masukin, ngeprint tiket, orangnya langsung bisa naik ke bis, ya. Kemudian
ada lagi misalkan ini terkait operasional lah ya. Biasanya kita buka satu base jurusannya katakanlah Pondok Pulau Gebang. Ternyata kok rame nih, mau ditambahin satu base lagi sehingga jurusan Pondok sama Pulau Gebang dipisah. Ya udah. Nah, sistem ini bisa mengakomodir Pulau Gebang jadi satu base sendiri, Pondok bisa jadi satu base sendiri. Jadi ini untuk kemudahan operasional ya. Dan sistem ini memang dibuat oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia transport sehingga saat dilihat ini juga udah digunakan beberapa PO lain, saya nggak usah bilang, itu mereka bilang, oh ini sangat familiar gitu loh. Hampir sama flow-nya seperti penggunaan di lapangan. Jadi konten kali ini saya berbagi untuk teman-teman PO dimanapun Anda berada, baik PO baru, PO lama yang memang mau beralih ke sistem online, saya bisa ngasih rekomendasi vendor yang ini. Nanti saya kasih kontaknya, Anda langsung kontak mereka, diskusi sendiri, tanya-tanya sendiri, dikupas sendiri, demo sendiri, nggak usah ngasih komisi ke saya. Oke? Ini semua demi kemajuan transportasi darat di Indonesia. Tapi transportasi laut juga bisa pakai. Dan yang paling penting apa? Saat ini Kementerian Perhubungan, pemerintah, regulator itu menginginkan percepatan pendataan penumpang sehingga transportasi darat dan laut ini bisa mencapai level yang sama seperti transportasi udara dan kereta api. Mari kita dukung maksud baik ini dengan berinvestasi pada program yang tepat guna dan jangan sampai Anda memulai dari nol lagi karena ini sudah ada terlalu lama nanti. Oke? Demikian kali ini, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.